Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid Asy-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masih kita membahas bab tentang syarat salat, di mana di dalam riwayat dari Abi Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, qultu li Bilalin, aku berkata kepada Bilal, kaifa ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalla. Sahabat Ibnu Umar ini bertanya kepada Bilal, dia bertanya, kaifa ra'aita nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang kamu lihat ketika Nabi SAW menjawab mereka yang mengucapkan salam kepada Nabi, sementara Nabi sedang melakukan sholat. Qala, kemudian Bilal menjawab, yaqulu hakadha. Kemudian Bilal menjawab, beliau mengucapkan demikian. Wa basata kaffahu, dan beliau membentangkan telapak tangannya. Artinya Nabi SAW ketika sedang melakukan sholat, kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau, cara menjawabnya adalah dengan isyarat, tidak boleh dengan ucapan. Padahal menjawab salam hukumnya adalah wajib. Tetapi karena ketika sedang sholat tidak boleh ada ucapan selain ucapan-ucapan yang ada di dalam sholat, maka hanya memberikan isyarat dengan telapak tangannya. Nek cara kulan panjenengan mungkin kados niki Pak, dengan isyarat, dengan telapak tangannya. Ma yu'khadhu minal hadis, kesimpulan apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, Qissatul hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Quba'in liyusalla fihi. Jadi kisah di dalam hadis ini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
keluar ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat di dalam Masjid Quba. Faja'a makanu Quba'in faja'a sakanu Quba'in minal ansari yusallimuna alaihi. Maka begitu penduduk Quba dari kalangan kaum Ansor itu melihat Nabi datang ke Masjid Quba, maka mereka kemudian datang ke Masjid Quba untuk mengucapkan salam kepada beliau. Fa'adrokuhu fis shalah. Tetapi masyarakat Quba, penduduk Quba ketika itu begitu datang ke Masjid Quba mendapati Nabi SAW sedang melakukan sholat. Fakanu yusallimuna. Tapi mereka penduduk Quba tetap mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Yaruddu alaihim basitan kaffahu yashiru biha ila raddus salam. Dan kemudian Nabi SAW menjawab salam mereka dengan cara membentangkan telapak tangannya, menunjukkan itu sebagai isyarat bahwa beliau menjawab salam penduduk Quba. Sarane kula panjenengan lagi salat kalau niki Pak, terus ana sing assalamualaikum. Ya. Ampun ngantos waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal salatnya Pak. Jadi hanya dengan isyarat. Menunjukkan Nabi SAW sudah menjawab mereka, menjawab salam mereka, tetapi dengan membentangkan telapak tangannya. Kemudian, yadullul hadis ala annal isyarata fis salati la tubtiluha. Hadis ini menunjukkan bahwa isyarat di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Kalau yang keluar ucapan, batal sholatnya. Tapi kalau isyarat, tidak membatalkan sholat. Walaupun memberikan isyaratnya cukup seperlunya. Tidak boleh melongkuk isyarat macam-macam. Wah, lah dengan isyarat, bahasa isyarat ini kemudian asal. Jadi cukup seperlunya. Melambaikan telapak tangannya dibentangkan seperti ini menunjukkan bahwa beliau sudah menjawab salam penduduk Quba. Jadi isyarat di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Walau kanat isyaratun mafhumatun takfi anil kalami. Sekalipun isyarat itu bisa difahami. Jadi nek bulan panjenengan kata niki, nah, insya Allah paham Pak. Artinya bisa difahami, takfi anil kalami, itu sudah dianggap mencukupi daripada ucapan. Oh berarti Kanjeng Nabi kan jawab salamenyong nggih. Walaupun demikian, isyaratnya difahami dan mencukupi daripada ucapan, atau mewakili ucapan, tidak membatalkan sholat. Sawa'un akanat birra'si, sama saja apakah isyarat itu dilakukan dengan kepala. Nah, dengan kepala berarti mengangguk umpamanya, au bil yad, atau dengan tangan, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Au bil aini au ghairiha, atau isyarat dengan matanya ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, innal harakata idza kanat qalilah li hajatin la tubtilu shalah. Sesungguhnya gerakan, ketika gerakan itu hanya sedikit, enggak banyak, bukan bola-bali obah terus, sholat kok obah nganan, obah kiri, obah terus ya. Tapi gerakan sedikit, lihajatin, ini yang menjadi penekanan,
ketika gerakan sedikit lihajatin karena adanya hajat, karena adanya kebutuhan, la tubtilu sholah, tidak membatalkan sholat. Contohnya kados niki Pak, jenengan lagi sholat ngerti-ngerti nang batuk ya ana lemut nyokot ya Pak. Nah, kira-kira gatel napa mboten? Gatel. Senajan sholatnya khusyuk kayak apa, kelasnya kayak dewek kayak gue, ya tetap gatel Pak. Nah, mungkin kelasnya para sahabat, wong anak panah teman cep nang geger di bedul itu ora obah, artinya sholatnya tetap khusyuk. Lah kelasnya dewek cokot lemut jajal ngono, insya Allah kuat, ya tetap ora kuat Pak, suwe-suwe gatel. Maka karena ada hajah, artinya kalian panjenengan terus dilus maksudnya men lemute mabur gue, men lemute mabur, berarti gerakan ini ada hajah, maka ini tidak membatalkan sholat. Walaupun gue terus mau teplak terus-terusan gibotan gitu. Jadi gerakannya ringan atau sedikit. Dan itu dilakukan karena adanya hajah atau kebutuhan. Fahadha Nabi sallallahu alaihi wasallam yabsata yadahu likulli musallim alaih. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan tangannya setiap kali beliau ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau cukup memberikan isyarat dengan membentangkan tangannya atau telapak tangannya. Jawazus salam 'alal musalla. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Dengan keleres kok masuk ke rumah saudara, bertamu begitu, atau mungkin jenengan tahu saudaranya ini sedang sholat, tapi jenengan mengucapkan assalamualaikum karena mau masuk ke rumah orang, dan ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Yang terpenting yang sedang sholat itu paham bahwa tidak perlu dijawab dengan ucapan. Kenapa? Karena sedang melakukan sholat. Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma salima minas shalah. Jadi ketika maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lima salima minas shalah, ketika ada yang mengucapkan salam kepada beliau padahal beliau sedang melakukan salat, aqarrahum walam yanhahum an dzalika. Maka yang demikian ini ditakrir oleh Nabi dan Nabi tidak melarang mereka. Ini menunjukkan kebolehan mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Nek niku dilarang, rampung sholat Kanjeng Nabi mesti langsung menging Pak. Kowe ngerti nyongake sholat, ngerti anak ngake sholat, aja ngucapna salam. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kebolehan mengucapkan salam kepada orang yang sedang melakukan sholat. Kemudian dijelaskan di dalam kitab Al-Iqna dan syarahnya bahwasanya la yukrahu salam 'alal musallina, tidak dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang melakukan salat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam khina sallama alaihi ashabahu lam yunkiru dzalika. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang mengucapkan salam kepada beliau dari para sahabatnya, beliau tidak mengingkari hal tersebut. Ini menunjukkan kebolehan hal itu. Kemudian di dalam kitab Hasiyah, di dalam Hasiyah adalah syarahnya Sarah. Syarah daripada atau penjelasan daripada kitab Al-Iqna. Ini merupakan
pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Bahwasanya kebolehan mengucapkan salam kepada orang yang sedang melakukan sholat. Kemudian menurut pendapat mayoritas para ulama, di antaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, yastahabbu raddus salam alal musalla bil isyarati. Dianjurkan menjawab salam bagi orang yang sedang sholat dengan isyarat. Jadi jawab salame ampun nganggo ucapan tapi nganggo isyarat. Kemudian selanjutnya wujubi raddus salam, wajibnya menjawab salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan ketika kamu diberi penghormatan, ana wong ngucapaken salam dumateng kula panjenengan, fahayyu bi ahsana minha, maka jawab dengan yang lebih baik. Nek ngucap salam assalamualaikum, lan panjenengan jawabe waalaikumsalam warahmatullah. Syukur-syukur lengkap wa barakatuh. Nah, minimal niki dipunjelasaken aurudduha, minimal sami, Pak. Minimal pada. Wal isyaratu minal musalla hiya ahsanu ma yaqdiru alaihi fi raddis salam. Dan isyarat bagi orang yang sholat itu merupakan jawaban terbaik. Karena apa? Kemampuannya untuk menjawab salam ya hanya dengan isyarat. Kalau sampai dengan ucapan, ya batal sholatnya, Pak. Maka menjawab dengan isyarat bagi orang yang sholat, itulah yang terbaik. Assalamualaikum. Nah, cukup dengan membentangkan telapak tangannya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau sedang sholat di Masjid Quba. Kemudian selanjutnya, istihbabu ziyaratu Masjid Quba'in. Istihbabu ziyaratu Masjid Quba'in wassalatu fihi liman fil madinati. Disunnahkan, dianjurkan mengunjungi Masjid Quba dan melakukan sholat di dalam Masjid Quba bagi orang yang sedang berada di kota Madinah. Biasanya kalau jamaah umroh itu ketika di antara rangkaiannya itu juga mengunjungi Masjid Quba. Dan itu dianjurkan. Masjid Quba itu masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah. Kemudian selanjutnya, fahuwa masjidul ladzi qala ta'ala fihi. Dan Masjid Quba adalah masjid yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang Masjid Quba ini. La masjidu ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fihi. Masjid yang didirikan di atas dasar takwa itu lebih baik untuk didirikan. Masjid dari awal peletakan batu pertama, dari awal min awwali yaumin, dari awal pembuatannya, ahaqqu an takuma fihi, itu lebih berhak untuk didirikan. Lah apa yang anak mau ngedek masjid tidak di atas dasar takwa? Wallahualam. Bisa saja terjadi. Ana wong jane masjid wis pirang-pirang, Pak, ngedegaken masjid maning. Nah, mungkin tujuannya untuk menyaingi masjid yang di sana. Nah niku kan bahaya malih niku. Ketika masih berdekatan dan dikhawatirkan
itu akan menimbulkan perpecahan. Malah dianggapnya masjid diror. Masjid diror. Khawatir dianggap masjid diror. Kecuali di kawasan yang begitu padat, masjid ki ora muat, ki ora muat, ki ora muat iki Bang. Lu masjid nganti meleketet ae gue lah. Ora muat. Lah niki kan benten malih. Tapi yang bagus sebenarnya di satu kawasan masjidnya satu langsung yang besar. Sing gede sekalian, Pak. Seperti di Malaysia itu pengalaman ketika saya menjadi TKI di sana, masjid di sana tidak sebanyak di negeri kita. Indonesia jajal ngono. Sedesa masjid gelem telu, gelem papat, Pak. Wah, musola pating tretek maning, Pak. Kadang anak wong kepengin dadi kiai ngedekna musola. Padahal jebulane mung dadi ngimami tok ae kowe. Nah. Terus lagi ngedekna musola maning, ngedekna musola maning. Nah. Tapi isine mandan langka, Pak. Mandan langka ngedeknane wis ketone biayane akeh kayak begitu wis dadi isine mandan langka. Tapi di Malaysia itu jarang. Masjid tidak sebanyak di negeri kita. Tapi masjidnya rata-rata besar-besar. Rata-rata besar. Kemudian selanjutnya, Hirsu Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya Ibnu Umar atau sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma untuk melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya di dalam riwayat dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu ia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamata binti Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat dan beliau sambil menggendong Umamah binti Zainab, anak perempuannya Zainab. Fa idza sajada wada'aha, maka ketika Nabi hendak melakukan sujud, Umamah binti Zainab ini, anak kecil yang digendong itu diletakkan. Wa idza qama hamalaha, dan ketika Nabi SAW berdiri, diambil lagi, digendong lagi. Kanjeng Nabi sholat karong gendong bocah Umamah binti Zainab. Di dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, wahwa ya ummun nasa fil masjid, dan Nabi sedang menjadi imam sholat di dalam masjid. Artinya kanjeng Nabi niku agi dadi imam, Pak. Goleng imami karong gendong bocah cilik. Kesimpulan hukum yang diambil dari hadis ini yang pertama, jawazu mislu hadhil kharakah fis shalah fardhan au naflan. Hadis ini menjelaskan bolehnya gerakan yang seperti ini. Gerakan seperti ini apa? Gendong bocah, engkau Arab sujud, bocahnya disogna gisit, Pak. Nanti mau berdiri, diambil lagi, digendong lagi. Nonton gerakan apa mboten kira-kira? Enten ngesokna bocah. Mungkin Arab menyat jikot maning, Pak. Diambil lagi. Lah zaman siki memane anak imam kok nyok ngimami salat karo gendong bocah. Ketone mandan heboh kowe, Pak. Salat karo nggone bocah ganggu kaya gue nggih. Lah sing terpenting bocah bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan. Kan kadang bocah niku enten. Lare niku ana sing anteng, ana juga sing mandan ngerakal kae, Pak. Nah.
Kemudian selanjutnya, wal munfarid, nah, baik sholat yang dilakukan itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Minal imam wal ma'mum, baik itu dilakukan oleh imam ataupun dilakukan oleh makmum. Wal munfarid, dan juga dilakukan oleh orang yang sholat sendirian. Walau bila daruratin ilaiha, sekalipun tidak dalam keadaan darurat. Walaupun bukan darurat, Pak. Nah, memang nek kira-kira mungkin ibune ora lagi repot, ya wis anu ki di monggisit ki bocah lah. Gentenan kan kayak gue. Nah, niku tentu lebih tenang. Tapi kok dalam satu kondisi ada orang sholat sambil menggendong anak kecil, gerakan yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Wahuwa qaulu muhakkikil ulama. Ini merupakan pendapat yang dijelaskan oleh pentahkik, para ulama pentahkik, ulama yang meneliti. Niku mboten batalakan sholat. Kemudian yang kedua, jawazu mulamasah wa hamala man tukhsha najasatihi. Bolehnya menyentuh dan menggendong orang atau anak yang dikhawatirkan adanya najis. Karena sing jenengan yang gendong bocah cilik, mungkin nek zaman seniki anak pempes, mungkin lebih tenang. Tapi zaman gemian apa yang gak ada anak pempes, Pak? Kan boten enten. Wong pabrike burung anak. Pempes niku kan urung pati suwe. Zaman cilikane nyong urung anak pempes, Pak. Urung anak pempes zaman cilikane nyong. Sing jenengane salat karo gendong bocah. Bisa jadi agi digendong ngerti-ngerti tur nguyuh kae. Berarti ini dikhawatirkan adanya najis. Tapi ini boleh dilakukan. Tentunya kok jenengan lagi sholat dadi makmum memane iki karo gendong putune ngerti-ngerti putune tur nguyuh nang geger kowe ya otomatis jenengan mundur, Pak. Karena di badan kita, di pakaian kita ada najisnya. Lah, tapi nek mboten nganti nguyuh, mboten nganti batal, artinya mboten nganti anak najis, niku nggih aman, mboten masalah. Jadi jelaskan bolehnya menggendong atau menyentuh yang dikhawatirkan adanya najis. Kemudian tawaddu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husnu khalqihi wa rahmatihi bil kabiri was saghiri. Hadis ini menunjukkan tentang tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaduk itu rendah hati. Tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baiknya akhlak beliau dan kasih sayangnya beliau baik kepada orang yang besar ataupun anak kecil. Jawazu dukhulul atfal al-masajid idza lam yahtulu minhum adhiyati lil musallina. Bolehnya anak-anak kecil itu masuk ke dalam masjid idza lam yahsulu adhiyatil musallina. Tentu dijelaskan idza lam yahsulu, jika itu tidak menyebabkan adhiyatil musallina, tidak sampai adhiyatil lil musallin, tidak sampai mengganggu orang yang sholat. Jadi artinya kulan panjenengan meng masjid nggawa anake, nggawa putune, nggawa bocah cilik niku angsal, Pak. Tapi catatannya sing penting aja nganti ganggu wong sing agi sholat. Berarti kudu dikondisikan. Ajari anak kita ketika mau dibawa masuk ke masjid tentang adab-adab di dalam masjid. Diomongi, Mas, engkau nak nang jero masjid aja pecicilan. Engkau nak nang jero masjid anteng ya,
melu salat karo bapak ya, kayak gue. Kadang-kadang wonten sing mboten paham niki, Pak. Anake digawa mung masjid pecicilan. Melayu ngono, melayu ngene. Nganti ana wong lagi salat jamaah kayak gue ya jog-jogan iki, Pak. Nah, padahal kadang-kadang tiang salat niku kadang onten sing HP-ne digletakna. Enten nggih? Ana sing kacamata kayu digletakna nang ngarepane iki. Jajal umpamane nggih jenengan iki, agi salat kacamatane digletakna nang ngarepan. Nek ora HP anyar iku ya. Nah, terus ana bocah nyak-nyakan. Jenengan lagi sholat, maunya khusuk kayak apa? Begitu ana bocah nyak-nyakan, kira-kira pikirannya goyang apa mboten niku, Pak? Goyang, Pak. Aduh, kepitek kita, kepitek ya. Bahaya gitu, waduh. HP anyar kok malah kepitek, pecah gitu, waduh. Akhirnya maunya harap khusuk, sidane ora khusuk, Pak. Masya Allah. Kadang-kadang nonton sing mboten paham, Pak. Kula niku kadang ngisi pengawasan wonten beberapa masjid niku. Ana sing gawa anak bocah telu digawa kabeh kayak gue. Nyong lagi mulang ngaji bocah ngecuprus berisik bae, ramane meneng bae. Kudune li dielingaken niku ya. Nyong arep ngomong iya ora kepenak nggih. Anu, maaf Mas, tolong putranya dikondisikan kan kayaknya kurang patut. Nah, kurang patut. Jane kudune sing elingna takmire, Bang. Takmir niku tanggung jawabnya takmir. Tolong Mas ngapura niki putrane tolong mandan dianteng ya cekali jajan abang priwe aja gue main anteng kayak gue. Nah, cekali mendoan kan main ora reang kayak gue ya. Nah. Jadi ki mboten pecicilan. Pecicilan lah kena lagi mulang ngaji. Pertama ganggu wong sing ngaji, nomor loro ganggu ustadz kayak gue. Ganggu konsentrasi. Nah. Wah berarti niki urung paham kan kata niku. Jadi angsal lare alit niku mlebu masjid. Sing penting aja nganti ganggu wong sing lagi salat. Niku memang ada sesuatu sing hitobe niku kadang salah sasaran, Pak. Jangan dilarang anak kecil masuk ke dalam hati. Iya memang iya. Nek bocah bisa dikondisikan. Tugasnya mengkondisikan bocah. Wong tuane dewek, Pak. Wong tuane dewek. Karena kadang-kadang dielingna nang wong tuane liya. Momane nang nyontek elingna iki ya. Ramane gelem ora terima kok. Ngelarang-larang bocah mlebu masjid iki. Li malah justru ki nggo nglatih kaya iya nggo nglatih, tapi nglatih sing bener iki kowe kan. Nah, kata niku. Dadi khitobe kudu paham. Nyong gawa bocah ya bocah nyong tak kondisikan men aja nganti ganggu wong sholat. Siapa yang nganti ganggu wong sholat? Mungkin sing kesalahan sing dosa ya ramane, Pak. Udu bocah bocahnya ora dosa, mau ngerti apa ora. Juga ghairu mukallaf. Niku. Nengapa kata semakatan? Wa izghala lahum an salatihim. Ketika bocah cilik niku mlebu masjid nganti ganggu wong sing salat, wa isghal lahum an salatihim, menyibukkan mereka dari salat mereka. Pecicilan sih, melayu ngalor, melayu ngidul, melayu ngetan, melayu ngulon. Akhirnya sing lagi salat pikirannya orang tenang. Aja maning ngletakna HP, ngletakna kaca mata dan lain sebagainya. Wa hufidhu min tausihil masjid wa tanjisihi, dan juga mereka hendaklah menjaga masjid, menjaga daripada anak tersebut tausihil masjid, muter-muter nang jero masjid. Maksudnya apa? Pecicilan. Nah, pecicilan nang jero masjid. Wa tanjisihi, dan menjaga supaya tidak sampai membuat najis di dalam masjid. Lah kok keleres ternyata bocah ngompol. Ya wong wis terlanjur kepriye maning ya mungkin bar ngompol dipelaken atau dibersihkan. Kados niku. Jadi onten adab-adab nang jero masjid, Pak. Harus ada adab yang dijaga. Kadang-kadang niku wonten beberapa kondisi. Salat tarawih. Salat tarawih ana sing gawe bocah
Lah niku mungkin nang omah ora diomong kisit. Bocah wis mandan gede sih nggih, wis mandan gede kan disot tangan. Wah, pecicilan bae iku lho. Akhirnya ganggu niku, Pak. Ganggu jamaah salat tarawih. Berarti kudu dikondisikan. Dibiasakan anak kita, cucu kita, tetapi dikondisikan. Kemudian tarku mustahabbatis shalah ngindal hajah ila tarkiha. Meninggalkan perkara yang dianjurkan di dalam sholat ketika adanya hajah untuk meninggalkannya. Kemudian yuhmilu wujudi umamah fi kiblatil musallina. Digendongnya. Jadi Umamah anak kecil yang digendong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berada di arah kiblat orang yang sholat. Begitu Arab sujud ditelehakan. Di mana meletakkannya? Di depan. Imma li'anna sutratul imam sutratul lil musallina khalfahu. Karena sutrohnya imam merupakan juga sutrohnya orang yang sholat. Wa imma anna nahya huwa anil mururi la anil julusi. Dan ada kalanya juga melarang dia, melarang Umamah ketika mau melewat atau lewat di depan orang yang sholat. La anil julusi. Tapi tidak dilarang ketika duduk. Didelekakan nalikone arep sujud, otomatis kan diletakkan dia terus duduk. Nah, terus duduk. Sing penting boten al-murur, boten melaku nang ngarepe wong sing salat. Wala anil la anil julusi wal i'tirad kama kanat Aisyah radhiyallahu anhu ta'rada fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza arada sujud ghamazaha biyadihi fakaffat rijlaiha. Niki kaya dene nalikone Aisyah radhiyallahu anha niku umah Kanjeng Nabi niku alit, Pak. Aisyah radhiyallahu anha turu nang ngarepe Kanjeng Nabi arep salat. Tapi nang Kanjeng Nabi mboten dilarang, Pak. Tidak dilarang. Nanti ketika Nabi mau sujud, kakinya Aisyah radhiyallahu anha niki disingkiraken rin. Terus Kanjeng Nabi sujud. Mungkin begitu jumeneng sikile selonjor mani. Karena umahe cilik. Niku mawon angsal. Beda karo umahe jenengan, Pak. Umahe jenengan wis kamar pesolatan dewek, kamar tidur dewek. Lah niku nggih ora masalah niku nggih, aman. Nah. Kanjeng Nabi rin umahe cilik. Mboten ageng. Kemudian selanjutnya di dalam riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulul aswadaini fis shalah." Bunuhlah olehmu sekalian dua binatang hitam di dalam salat. Al-hayyata wal aqrabah. Dua binatang itu adalah ular dan kalajengking. Artine nopo? Bulan panjenengan kapan agi ngelakoni sholat ngerti-ngerti anak ula ulih dipateni. Walaupun dhewek agi sholat. Anak kala jengking ulih mateni kala jengking. Kenapa? Karena adanya hajat. Sampun suruh nopo dereng? 5 menit. Oh ya, pas nih. Kesimpulan hukum yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, istihbabu qatalal hayyah wal aqrab. Dianjurkan membunuh ular dan kalajengking. Jadi jenengan nek weruh ular, nek jenengan wani, pateni, Pak. Karena itu bisa membahayakan. Anak kalajengking pateni, Pak. Dan ini dianjurkan, disunah. Aja malah jurna bae ngono kae ora iki. Lah kecuali nang kebon iku ya wis men liwat ya wis ben iku ya. Tapi kalau masuk ke rumah kita, dikhawatirkan itu akan membahayakan, bunuh. Dan ini dianjurkan.
Tapi memang nang Indonesia anak ular-ular tertentu niku dadi ular sing dilindungi undang-undang, Pak. Contohnya ular sanca nggih, niku termasuk yang dilindungi undang-undang. Nah, nek ora kondisi terdesak berarti aja dipateni mbok kesalahan sih. Nah, kecuali ngubet wedhuse jenengan, Pak. Digubet nang ular sanca. Lah iki gari milih kan, wedhuse mati. Apa kepriwe kayak gitu? Apa ulane sing mati? Ya otomatis mending ulane sing mati. Nah, kebuk ulane. Kemudian, walau fi sholat, sekalipun kita sedang melakukan sholat. Lagi sholat ngerti-ngerti anak kalah jengking liwat nang nggon sajadah derek. Berarti langsung tutuk dek kayak gue. Tapi mungkin begitu wis mati ya sholatnya terus akan mati. Yang penting jangan terlalu banyak gerakan. Seperlunya. Bukan malah begitu anak kalah jengking dipateni, begitu dipateni lebok nang kresek itu gawawangan melakukan kadoan, Bang. Nah, kadoan ya batal, otomatis sholatnya diulangkan ngarep maning. Tapi nek sebatas cek wis mati, singkirna tek wis. Kan kadoan niku mungkin rampung sholat mbeke diguang. Walau lam yakuna aswadaini fa inna hadza sifatin ghalibatin. Sekalipun ulane kala jengkinge warnane ora ireng. Kenapa disebutkan aswadaini, dua binatang hitam? Karena ini adalah sifat ghalibah. Umume, Pak. Umume ula ireng. Umume kala jengking ireng, walaupun kadang anak kala jengking abang. Anak ula warnane putih, tapi niku ghalib. Umumnya warnane ireng. Tapi tetap dianjurkan untuk dibunuh. Aja malah, ki kalau jengking lu abang ya, berarti orang-orang kok dipateni orang ya. Lah, tidak, tetap dipateni. Walaupun warnanya tidak hitam. Inna hadhihi harakah qalilah mahmudah. Sesungguhnya gerakan yang sedikit ini adalah gerakan terpuji. Fala tubtilu sholah, maka tidak membatalkan sholat. Wala tanqusuha, dan tidak mengurangi pahala sholat. Mengapa kok dianggap terpuji? Karena membunuh dua binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Dan itu membahayakan, Pak. Jenengan lagi sholat nang musola, ngerti-ngerti anak kalajeng yang akeh banget pada melebu. Dijorna bae. Jenengan lagi sujud dicokot batuke. Bahaya napa mboten niku? Kan bahaya. Walau lam takun min maslahati sholat, sekalipun itu tidak ada maslahat sholat, tapi tetap dianjurkan untuk dibunuh. Nah kira-kira jenengan kok ngel, posisinya ngel, mungkin arep ngelet gebuk, aduh kayak ya, ya wis sholatnya dibatal lagi, sih ngelet gebuk diresiki, diguang. Niku tentu lebih tenang. Tapi dalam kondisi tertentu mendesak, niku angsal, lan boten batalakan sholat. Kemudian yang selanjutnya, masru'iyatu qatala kullu mu'zi minal hawami wa ghairiha fi shalah au kharijiha. Disyariatkan untuk membunuh setiap serangga yang membahayakan. Setiap yang membahayakan berupa serangga dan juga yang lainnya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang terakhir, masru'iyatu qatala hadainil aswadaini laisa lidzatihima. Disyariatkan untuk membunuh dua binatang hitam ini. Dua binatang hitam ini. Tetapi bukan berarti lidzatiha, artine ana sing memang ireng, ana sing ora. Sing penting asal ula utawa kala jengking. Mengapa kados makatan? Wa innama huwa litobi'ihimal ada'il mu'dhi. Karena tabiatnya dua binatang ini membahayakan. Membahayakan. Karena termasuk binatang buas. Ular niku binatang buas. Fayastahabbu qatala kullu mu'dhin. Maka dianjurkan untuk membunuh setiap yang membahayakan.
Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa' fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.